berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa sore ini Engkau ingin berbicara buat kami. Kami tahu bahwa kami datang ke tempat ini punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami mau dengar pesan-Mu sehingga ketika kami meninggalkan ruangan ini, kami pulang dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, sehingga kami sanggup menanggung segala perkara sampai kami melihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, ada sukacita, terima kasih ya buat kesempatan. Saya 3 hari lagi saya pulang hari Rabu ya. Saya kali ini memang enggak lama karena memang singkat ya, ada urusan sedikit. Dan saya akan kembali nanti Desember ya, nanti kalau bisa saya hubungi Hezki lagi, waktu Desember saya balik liburan sama cucu, sama anak ya. Semua anugerah yang Tuhan berikan itu luar biasa melewati. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita hidup di dalam anugerah. Seringkali manusia itu kalau sudah dalam keadaan sulit, yang diingat itu hanya masalah, hutang besar, penghasilan tidak ada, ya kena PHK. Orang kalau sudah divonis kanker yang dipikirin kanker, makanya dokter itu bilang gini, Bu, kalau orang kena penyakit kanker, divonis sudah stadium akhir, rata-rata yang di terminal akhir usia muda sama usia yang tua, itu lebih bertahan yang usianya tua. Yang muda pasti cepat mati, kenapa? Karena stres. Kalau yang usia tua divonis kanker stadium akhir, banyak kejadian mereka sembuh. Karena ketika mereka semakin berserah, semakin mereka menikmati hidup, hati gembira, itu benar-benar obat. Tapi buat yang usia muda, itu tingkat stresnya tinggi, sehingga ketika mereka bertahan hidup gak lama. Kenapa? Karena setiap orang itu ketika menghadapi sesuatu malapetaka, keadaan yang tiba-tiba berubah, rumah tangga yang tadinya ideal, pasangan gak ideal, banyak orang lupa bahwa hidup ini dalam anugerah Tuhan. Apakah ketika kita bangkrut, ketika kita di PHK, ketika kita menghadapi goncangan rumah tangga, ketika kita menghadapi vonis penyakit kanker, di mana anugerah Tuhan? Dan kita lihat satu ayat yang kita baca hari ini, Yohanes 10 ayat 10 sebagai ayat pembuka. Supaya kita keluar dari tempat ini, kita mulai sadar, iya ya, walau dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena setiap kali aku melangkah di dalam lembah kekelaman, Tuhan itu tetap ada di dalam lembah kekelaman bersama dengan aku. Bahkan Dia menyediakan gada dan tongkatnya buat saudara dan saya. Amin. Yohanes 10 ayat 10, yuk kita baca supaya kita pulang keluar dari tempat ini kita memiliki satu ketenangan bahwa hidup dalam anugerah Tuhan itu tidak akan membuat hidup saudara dan saya hancur. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, nah Yesus datang supaya saudara dan saya punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seringkali yang kita pikirkan cuman masalah. Seringkali kita lupa bahwa Yesus itu hidup di dalam kehidupan saudara di tengah keadaan apapun juga. Tujuannya membawa saudara dan saya menikmati hidup bukan hanya sekedar hidup tapi dalam kelimpahan. Ketika itu yang saudara ingat ya, banyak orang ketika dalam masalah yang diingat bangkrut, ya, yang diingat hancur, yang diingat ketika malapetaka terjadi, orang rata-rata pasti berkata, mati sudah, habis sudah. Kenapa ini harus terjadi? Orang lupa bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup ini, tujuan Tuhan walaupun di tengah keadaan yang sulit, Dia tetap
bawa kehidupan setiap orang benar untuk menikmati hidup-hidup dalam kelimpahannya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini nggak usah membandingkan hidup saudara dengan orang dunia. Orang fasik yang kelihatannya tidak taat, hidup bersukaria di atas penderitaan orang, tambah kaya itu Bu Eli, tambah sukses, perusahaannya tambah besar. Sekali lagi kita percaya bahwa ikut Kristus standarnya jangan dunia. Kalau dunia berkata bahagia itu ketika kaya makin kaya, terkenal makin terkenal, sukses makin sukses, mewah makin mewah, itu standar dunia. Tapi buat orang benar standarnya bukan yang kaya makin kaya hanya di dunia ini aja secara materi, tapi ketika kita hari ini kaya di hadapan Tuhan, itulah standar orang benar yang berhasil. Apa artinya saudara kaya di mata dunia, sementara Tuhan cuma lihat kehidupanmu sebagai anak Tuhan cuma 0. Tidak ada yang namanya perubahan hidup. Dari dulu sekarang, pancet Bu Eli suka marah. Dari dulu sampai sekarang mulutnya ya ember. Suka gosip, suka maki orang. Dari dulu sampai sekarang sombongnya ya amit-amit. Mulutnya kasar. Percuma saudara. Kalau kita kaya, Tuhan tidak pernah bangga dengan kesaksianmu mobil 1 jadi mobil 10. Kalau hidupmu nggak pernah kaya di hadapan Tuhan. Orang bisa lihat nggak perubahan hidupmu? Orang bisa lihat nggak buahmu? Orang bisa nggak lihat dampak hidup? Saya bersyukur 15 tahun hidup dalam proses dapur apinya Tuhan. Tapi saya percaya hari ini dari seorang ibu yang nggak bisa apa-apa. Tuhan panggil hidup saya jadi hamba Tuhan. Itu berarti kenapa? Karena setiap perubahan hidup saya, setiap buah-buah yang saya hasilkan, setiap dampak dari setiap proses kehidupan saya, itu yang membuat Tuhan mempercayai saya hari ini jadi seorang hamba Tuhan. Hari ini kita hidup dalam anugerah Tuhan, gak usah takut. Masalah itu gak akan jadi masalah kalau saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Sepanjang masalah kita sama Tuhan beres, maju aja. Mau dikasih jalan makin sempit, makin sesak, jalan majunya makin susah, paket Tuhan ambil semua. Karena ini kesempatan emas saudara. Apa artinya kalau saudara baik dibalas baik? Firman Tuhan berkata, apa jasamu, apa upahmu. Tapi waktu engkau baik, engkau dibalas jahat, dan engkau tidak membalas, engkau tetap baik, disitulah upah jasamu buat kerajaan Allah. Itu sedang engkau bangun. Amin. Nah kita lihat bagaimana sih kita hidup dalam anugerah, hidup dalam kelimpahan. Orang berdosa yang enak itu tanpa mereka sadari. Semua kenikmatannya itu sedang menuju dicuri, dibunuh, dibinasakan. Semua yang nikmat, enak, kaya dengan cara dosa, dengan kenikmatan dosa, ujung-ujungnya tidak akan melihat hidup dalam kelimpahan. Tapi hidup dalam perjalanan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Apa artinya saudara punya semuanya serba hebat. Orang tambah gemuk, tambah segar dengan kekayaan. Kalau ujung-ujungnya maut selamanya. Nggak ada sesuatu yang dibanggakan. Tapi bersyukurlah saudara yang ada di tempat ini. Walaupun engkau sudah taat, engkau sudah jadi orang benar. Tapi hidupmu masih babak belur. Itu berarti kehidupan saudara dan saya tetap aman. Karena Tuhan yang menjamin hidup dalam kelimpahan suatu kali. Kita lihat ayatnya, 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana hidup dalam kelimpahan. Yeremia 9 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama. Yeremia 9 ayat 23. Bisa duduk di sini? Tuh, depan kosong ya.
Beginilah firman Tuhan. Lihat ya. Janganlah apa saudara? Orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang dunia termasuk banyak orang benar hari ini yang dibanggakan cuman kaya-kaya. Tuhan, kalau aku belum kaya, aku belum bisa membanggakan diriku sebagai anak Tuhan. Tuhan, saya dulu bilang gini, Tuhan suruh saya bersaksi, Tuhan suruh saya berkhotbah. Saya bilang gini, enggak mau. Kalau Tuhan belum buat suami saya nempel sama saya kayak perangko, enggak ada kebanggaannya. Saya enggak mau Tuhan. Saya mau bermegah ketika rumah tangga saya sudah pulih. Saya akan baru bersaksi. Saya akan mau jadi kesaksian untuk berkhotbah ketika engkau sudah pulihkan saya. Berapa banyak saudara hari ini terpuruk enggak lihat yang namanya hidup anugerah. Tuhan, kalau usahaku yang bangkrut, sukses baru aku mau melayani Tuhan. Tuhan, kalau kankerku sembuh, baru aku mau melayani Tuhan. Seringkali kita tunggu hidup kita sukses, sehat, sembuh, enak, nyaman, baru kita bisa berkata, how great is our God. Saya bisa bersaksi hari ini di tengah kelemahan saya. Tuhan bilang gini, Eli, gak usah tunggu hidupmu makmur, teletabis berpelukan dulu dengan suamimu, engkau bisa berkata, aku adalah Allah yang baik. Tapi justru di saat kelemahanmu lah, engkau melihat kesaksian kuasa Tuhan itu sempurna di dalam hidupmu. Tepuk tangan buat kemuliaan. Makanya orang dunia selalu bilang gini, tunggu kuat kaya dulu Tuhan, hidup baru berarti. Tunggu punya rumah dulu, jangan kontraan Tuhan. Kalau rumah kontraan apa toh Tuhan yang mau disaksikan? Aduh Tuhan, punya suami error, mau bersaksi hidup sukacita dari mana? Itu dulu saya bilang ini enggak mau Tuhan. Apa yang saya bisa banggakan ketika saya bersaksi bahwa suami saya masih error, sementara saya harus bersaksi, Tuhan itu dahsyat. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Makanya hari ini orang dunia lagi berlomba-lomba cari posisi kaya, cari posisi viral, terkenal dulu, ngonten terkenal, sukses, baru mereka mau bermegah. Tapi buat saudara dan saya orang benar, hidup dalam anugerah Tuhan, justru di saat kelemahan mula, engkau akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan dahsyat menyertai orang benar. Saya bisa melihat kuasa Tuhan dahsyat, saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya bisa lihat anak-anak saya berhasil, saya bisa lihat saya dapat mantu yang baik. Di tengah keadaan yang hancur saudara. Kalau orang tanya, Bu kamu kok hebat ya? Gimana caranya? Kasih dong tip buat kita. Kok bisa di tengah rumah tangga yang hancur, anakmu lulus summa cum laude, anak bisa sekolah Alkitab, anak bisa dapat jodoh, apa kamu pilih pakai list? Oh enggak. Saya terlalu percaya enggak perlu. Orang bilang gini, nanti kalau orang rumah tangganya hancur, pasti pacaran gonta-ganti. Enggak, anak saya menikah 10 tahun pacaran menikah. Tahun depan saya menikahkan anak, pacaran hampir 7 tahun. Anak saya ketika pacaran sudah 5-6 tahun. Anak saya sampai bilang gini, Mam, kita bertiga ini setia. Seperti nyontoh seperti Mami. Kita semua punya anak, Mami punya anak. Tepuk tangan buat kemuliaan nama. Apa yang katakan orang lain gini, hebat ya. Di saat engkau babak belur, engkau bisa jadi berkat. Itulah waktunya kesaksian buat hidup. Saya cuma bilang gini, saya enggak hebat. Kalau ditanya Ibu Eli yang sekarang sama yang dulu sama. Bodoh, ya hari ini ya kualitas hidup saya yang enggak sekolah apa-apa kok. Saya di-upgrade Tuhan jadi hamba Tuhan, enggak ambil sekolah S1, S2, S3, enggak saudara.
Tapi lewat sekolah kehidupan, di situ saya melihat betapa besarnya Tuhan. Satu pintu yang Tuhan tutup membuka banyak pintu yang saya bisa rasakan. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Yuk kita lihat ayat 24. Tetapi lihat ayat 24 itu poin yang penting, saudara. Siapa yang mau bermegah, ini orang hidup dalam anugerah Tuhan. Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan apa saudara? Kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Hari ini tanpa kita sadari, di tengah hutangmu, di tengah malapetaka, di tengah bencana yang sedang kita alami. Mungkin hari ini engkau berkata gini, Tuhan, yang ada di tanganku semua cuma serba sedikit, tidak cukup, tidak cukup. Apa yang saudara lihat dengan apa yang saudara punya, mungkin waktu saudara lihat masa depan, saudara pasti bilang gini, iblis, masa depanmu suram. Masa depanmu gelap, hancur sudah. Jujur, waktu saya 15 tahun yang lalu bertahan dengan diukur dari kemampuan saya. Tidak punya apa-apa dalam aset saya, saudara. Tidak bisa apa-apa, tidak punya aset atas nama saya. Bego, bodoh. Orang bilang gini, kamu hati-hati. Kamu mau hidup gimana? Itu setiap hari yang saya dengar. Iblis bilang gini, mimpi kamu bisa lihat hari esok, mimpi sudah. Kalau kamu bertahan terus mimpi keluar. Banyak orang kawin cerai bisa dapat suami yang lebih tajir, lebih melintir. Daripada kamu mau menunggu hari esok yang menurut kemampuan saya semuanya sulit saudara. Tapi ketika Tuhan berkata, saya baca ayat ini. Tuhan berkata, kamu kenal gak siapa aku? Kalau kamu tahu hidup ini anugerah. Hanya kebaikan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti Ibu Eli Kurniawati seumur hidup. Mau masalah, mau bencana, mau air mata. Semuanya akan berakhir dengan kebaikan kemurahan Tuhan belaka. Tepuk tangan buat. 3 hal saudara yang saudara akan lihat hari ini. Yuk. Buka PowerPoint-nya. Hari ini tidak ada orang benar yang walaupun dalam hutang. Kalau lain kali biasanya orang kalau dalam tanggal tua, tanggal muda pasti kelihatan bedanya. Kalau sudah tanggal tua pasti beda suaranya. Orang sapa shalom, berhubung kantongnya tompes, kantong kering. Pasti jawabnya nih shalom. Ingat kantong lagi kering. Coba kalau kantongnya banyak. Tanggal 1, ya mungkin kalau di Amerika tidak ada efek. Kalau di Indonesia, tanggal muda, tanggal tua itu jelas beda. Kalau sudah tanggal muda, begitu kantong tebal, disapa shalom, shalom. Jelas, kantong tebal. Jujur, kalau sukacita kita hanya bergantung kantong tebal, kantong tipis. Hidupmu hanya dikendalikan mamon, bukan Tuhan. Walaupun kantong tebal, kantong tipis, kita tetap bermegah karena kita kenal siapa Tuhan. Kita bermegah hidup hari ini, kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Hari ini kantong tipis, suami gak pulang, ya shalom, sukacita. Gimana kabarmu? Haleluya Tuhan baik. Loh, kan kamu hutang, kamu bangkrut. Bangkrut itu cuma proses hidup yang menjadikan saya berubah dan berdampak. Tidak apa-apa. Proses semua baik, aku bermegah karena aku kenal siapa Tuhan. Hidup bukan tentang cerita hidupku, tapi tentang siapa Tuhan di dalam hidupku. Yang membuat orang bangkrut bisa berhasil, yang gagal bisa hidup bangkit kembali. Itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Yang kedua, hari ini firman Tuhan berkata, yuk jangan tunggu kaya kuat baru bermegah. Walaupun hidupmu hari ini jadi keset. Kelihatannya yang juahat makin gemuk Bu Eli.
Ada banyak ibu-ibu yang hari ini konseling sama saya. Bu, saya tidak terima dengan pelakor Bu, Aniani Gayung Ping Lopez Bu. Makin kama, makin cantik, makin enak, disayang-sayang. Sementara saya makin lama disuruh Bu Eli buta, bisu, budek Bu Eli. Duh, jadi keset Bu Eli. Keset. Sudah keset, dihina, disia-sia lagi Bu Eli. Kok hidup tidak adil? Enggak, saya bilang. Tidak ada yang namanya hidup tidak adil. Hari ini Tuhan itu, hari ini kita bangga aja. Biarin, yang jahat makin gemuk segar itu cuma tunggu pada waktunya akan jatuh pada waktunya. Sementara kita dengan keadilan Tuhan yang jadi keset, kita dalam perjalanan indah pada waktunya, yang satunya jatuh pada waktunya. Itu jelas, hukum tabur tua itu enggak akan lari kemana-mana. Walaupun kelihatan orang jahat hidupnya sukses makmur, itu cuma kenikmatan sesaat di mana iblis lagi tutup. Saya sering ngomong dengan orang-orang yang lakuin dosa, saya cuma bilang ini, hati-hati dengan hidup nikmat. Ya, ada banyak beberapa pelakor yang konseling sama saya. Dia bilang gini, Bu, saya hari ini terpaksa melakukan ini karena ini kebutuhan hidup. Saya jadi tulang punggung keluarga. Saya sudah punya suami yang ninggalin saya dengan 3 anak, enggak dibiayai Bu Eli. Anak saya makan apa? Makanya saya hari itu ketika ada seorang kenalan saya yang mau pelihara saya dengan 3 anak saya rela jadi istri simpanan. Tapi saya istri simpanan yang masih tahu sopan santun. Hah? Saya tanya. Gimana tahu sopan santun? Saya masih tahu jaga perasaan istri pertama. Saya bukan kayak pelakor-pelakor yang kurang ajar. Jadi saya bilang sama suaminya, kamu tiap hari pulang ke sana enggak usah datang ke sini sering-sering, jaga perasaan istrimu, yang penting uangnya tiap bulan aja transfer berhasil. Saya pengertian Bu, saya enggak cinta kok sama dia, saya cuma cinta uangnya. Saya bilang hati-hati Bu, jangan pernah mempermainkan Tuhan hanya kebutuhan makan minum. Karena kerajaan Allah bukan urusan makan dan minum dan pakaian. Tapi kerajaan Allah di Roma 14 ayat 17 soal kebenaran, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Saya bilang suatu kali apa yang kamu tabur, kelihatannya kamu hari ini bisa menikmati hidup. Tapi pernahkah kamu tahu bahwa apa yang kamu tabur, kamu sedang menutup hari esok keturunanmu. Karena jelas nanti keturunanmu akan tertutup hari esoknya karena bukan jadi keturunan orang benar, keturunan orang berzina. Keturunan orang pelakor, dah enak Bu. Yang Tuhan cari, yang Tuhan mau berkati di tengah sulitnya hidup. Kalau engkau jadi orang benar, saya terlalu percaya berkat Tuhan itu terlalu kecil. Berkat ada di atas kepala orang benar. Keturunan orang benar akan diberkati. Suatu kali apa yang kau tabur di dalam dosa, engkau akan menuai badai sampai anak cucu. Saya cuma bilang jangan salah pilih. Tidak ada yang namanya dosa bisa ditoleransi. Saya masih punya sopan santun. Saya cuma butuh uangnya. Itu terlalu mempermainkan Tuhan. Dikira Tuhan tidak bisa kasih berkat apa. Waktu kita ada di jalannya, percayalah Tuhan itu sumber berkatmu Bu. Kalau ibu hari ini bisa menikmati berkat itu dari iblis. Iblis selalu datang untuk ibu bayar harga, nanti dicuri, dibunuh, dibinasakan. Waktu saya ngomong seperti itu, saya bersyukur ibu ini mulai hari itu. Dia mulai punya takut akan Tuhan. Dia mulai tinggalkan yang namanya kenikmatannya. Babak belur. Saya cuma bilang, Bu, babak belurnya cuma sesaat. Tapi waktu engkau konsisten jadi orang benar, jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan tidak mau berhutang sedikit pun atas jeripayamu. Hari ini yuk yang ketiga, bermegah hidup dalam kebenarannya.
Saudara dan saya 3 ini. Makanya kalau hidup dalam anugerah, saudara pulang hari ini jangan tunggu kaya ya, baru bisa ngomong haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik. Jangan tunggu kesaksian kalau sudah punya rumah dulu, enggak. Walaupun di tengah keadaan sulit, hari ini saudara bisa bermegah kok. Saudara bisa bermegah gini, di tengah saya punya hutang banyak. Saya masih merasakan kasih setia Tuhan yang enggak pernah habis-habisnya. Hutang saya boleh masih, tapi Tuhan cukupkan tiap bulan untuk saya hidup membayar angsuran demi angsuran. Bahkan keadilan Tuhan itu ada, bahkan kebenaran itu membuat saya hari ini melihat sesuatu yang terbaik. Itu yang jadi kesaksian hidup yang paling luar biasa. Amin. Saya bisa memenangkan banyak rumah tangga, banyak ibu-ibu yang mau bunuh diri. Ya, saya kemarin ketemu beberapa orang yang waktu saya pelayanan. Ibu-ibu yang hampir stres itu bilang gini, Bu, saya enggak pernah ketemu ibu, tapi saya ketemu khotbahnya ibu. Kalau ibu lihat saya sekarang, saya kaget saudara. Ibu ini bilang, Bu, ibu ingat enggak beberapa saat ibu ketemu saya? Oh, saya lupa-lupa ingat. Tapi wajah ibu enggak secantik sekarang. Iya benar, Bu. Waktu saya awal-awalnya saya belum kenal ibu, saya stres Bu Eli. Saya tiap hari minum obat depresi yang dosisnya tinggi Bu Eli. Saya enggak bisa makan, saya enggak bisa minum. Tiap kali makan saya mual, saya muntah. Tapi ketika saya ketemu dengan khotbahnya ibu, hari ini saya kaget saudara. Saya melihat ibu ini sekarang cantiknya luar biasa. Bulu matanya cetar saudara. Merah-merah pipinya cetar, bibirnya cetar. Saya kaget, saya bilang, wow ibu, apa yang membuat ibu bangkit? Apakah semua masalah sudah pulih? Enggak Bu, tambah parah. Tapi yang tambah parah emangnya gua pikirin. Sekarang saya cuman mikiri hidup berjalan bersama Tuhan terlalu manis. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya bilang sekarang saya bisa makan, saya bisa minum. Bahkan di hari-hari ini saya menikmati anugerah Tuhan. Dari saya yang enggak dipercaya pekerjaan, sekarang saya dibuat sukses dalam usaha. Walaupun satu pintu ditutup, ada banyak pintu. Dia bilang, anak-anak saya dipromosikan Tuhan. Anak-anak saya bisa terima beasiswa di sekolah-sekolah yang terkenal tanpa membayar uang sekolah sepeser pun. Itu semua anugerah. Nah, berbicara dengan anugerah, saudara percaya. Seperti saya, anugerah Tuhan luar biasa enggak? Di tengah babak belur bisa lihat anak sekolah summa cum laude, bisa lihat anak lulus semua, anak dapat jodoh yang baik, keuangan diberkati yang hilang kembali. Apakah saya berusaha enggak? Saya ketika hidup dalam anugerah, saya jalani, nikmati, syukuri aja. Air mata ya saya jalani semuanya sampai. Nah kita lihat satu persatu. Cepat setelah itu kita selesai. Bagaimana hidup dalam kasih setia? Yuk kita buka 5 poin langsung. Ya ini. Orang berpikir bahwa ketika kita dalam hutang, kita hari ini enggak pernah lihat. Selama saudara tetap tinggal dalam hutang, merenungi ya, kalau orang punya hutang itu dilihat buku tabungan dicek, sebentar-sebentar saldo dicek. Mungkin ya saldo ada orang yang salah transfer ya, semua yang dipikiri. Kita percaya, kita hari ini yuk ingat kalau hidup dalam kasih setianya sudah jangan tinggal dalam masalah. Nikmati aja kasih setia. Justru di dalam kelemahan, kalau saudara tidak ngalami sampai ambang batas kekuatan, duri dalam daging itu tidak cepat-cepat diambil Tuhan, justru melihat kuasa Tuhan sempurna. Hari ini saudara lakukan aja langkah profetik saudara. Bilang aja Tuhan, justru di saat saya bonyok Tuhan, sebentar lagi janjimu, aku akan menikmati kuasa Tuhan yang sempurna. Tidak perlu tahu gimana Tuhan menyempurnakan kuasanya. Saya nggak pernah tahu sampai hari ini Tuhan bawa hidup saya jadi hamba Tuhan. Tidak pernah mikir saudara. Bisa dipercaya jadi gembala di 7 kota besar. Tidak pernah mikir, tidak pernah mimpi saudara. Bisa tulis buku renungan sudah 12 tahun. Renungan ini sudah memberkati orang-orang di penjara saudara. Tidak pernah mimpi. Saya tahu bahwa ketika saya hidup dalam kasih setianya, apapun yang menjadi kesalahan saya, Tuhan berikan anugerah, diampuni. Kegagalan saya, orang benar bisa jatuh berkali-kali, tapi orang benar tidak akan pernah roboh dalam bencana. Itu aja yang dipercaya. Habis gelapnya hidupmu, gak mungkin orang benar itu gelap. Tapi suatu kali gelapnya hidup itu akan timbul terang.
Orang yang sakit juga tidak selamanya sakit. Kita percaya dalam kasih setia Tuhan, walaupun dokter sudah angkat tangan, dok obat sekalipun tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit saudara, tapi percayalah kuasa bilur Yesus sanggup karena kita hidup dalam kasih setianya. Amin. Kemarin dulu saya mendoakan orang. Minggu lalu sebelum saya pergi ke Amerika, mama saya bilang gini, ada saudaranya mama saya yang hari itu dokternya rumah sakit sudah suruh tanda tangan karena di ICU. Dia bilang gini, sewaktu-waktu ini saturasinya 30% habis, tolong tanda tangan pihak keluarga, sudah tidak akan minta untuk dia apa itu yang di ini dadanya karena keadaan pasien sudah tidak memungkinkan, sudah kurus itu. Kalau diginiin nanti tulangnya pasti hancur saudara, ya. Jadi keluarga sudah diminta tanda tangan, semua keluarga itu lagi sedih. Karena dokter berkata, suster sewaktu-waktu ini bisa berangkat. Dan ketika itu mama saya bilang gini, ayo doain yuk, kasihan loh. Ya udahlah ya, saya pergi ke rumah sakit, saya sempetin sore-sore setelah saya hari Minggu, setelah saya pelayanan, sore jam 5, saya langsung dari selesai khotbah, saya langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit saya langsung masuk ICU. Dan waktu itu saya cuma berdoa, kamu percaya ya Pak, kamu pasti sembuh. Ya. Ada kuasa bilur Yesus, walaupun kuasa dokter sudah angkat tangan, tapi ada kuasa bilur Yesus, dia mengangguk. Saya percaya itu imannya sedang tertuju kepada apa yang saya ucapkan. Tangkap ya, waktu saya berkata, Pak percaya bilur Yesus sembuh, dia angguk. Dia ambil langkah iman. Dan setelah itu saya pulang, saya waktu di rumah sakit waktu doakan, saya dapat satu ayat. Waktu saya perjalanan pulang, saya ngomong sama mama saya, Mah baca ayat ini. Apa artinya Tuhan tadi di ICU jawab, mama saya buka ayat ini. Dan waktu kita baca sama-sama, ayat itu berkata gini, Tuhan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kaget. Hari itu memang hari Sabat saudara ya. Saya bilang gini, wow berarti dapat anugerah. Terus mama saya bilang gini, ya moga-moga ya, kan ini sudah tinggal 30%. Saudara percaya enggak percaya, kemarin dikabari mama saya, orang yang saya doakan sudah pulang ke rumahnya sendiri. Dia sembuh tanpa alat dari ICU. Tepuk tangan, wow. Makanya jangan meremehkan yang namanya anugerah. Kalau kemurahan Tuhan, walaupun semuanya sudah angkat tangan, waktu Tuhan turun tangan, semua yang mungkin itu akan jadi mungkin saudara. Amin. Berikutnya, yuk bagaimana hari ini hidup dalam keadilannya. Buka langsung PowerPoint-nya supaya cepat. Nah, hari ini yuk saudara jangan takut yang lagi berjalan dalam jalan yang sempit, yang sesak, jalani aja. Ini jalan menuju kebenaran kehidupan di Matius. Ya, saudara jangan takut hari ini keadilan Tuhan, waktu kita rela jadi orang benar makin sempit. Yang enak makin dunia makin lebar. Saudara makin sempit. Jujur ruang hidup kita sebagai orang benar hari ini makin dipersempit loh sama Tuhan. Kenapa? Karena supaya kita tahu makin sempit waktu kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau kita mau jalan lebar terus nanti nuju maut saudara. Hari ini kita dipepet sama Tuhan. Orang benar semakin dipepet sama Tuhan supaya kita sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Persiapkan diri kita baik-baik, jangan hanya kejar kaya terus di dunia, kejar terkenal, kejar target rumah, mobil, omset sudah. Semua itu bukan jadi tujuan kita satu-satunya, tapi tujuan kita adalah hari ini kalaupun jalan hidupmu sempit, karena Tuhan lagi bawa kehidupan orang benar untuk menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Hari ini percayalah apa yang kita tabur kita pasti tuai. Jangan pernah tahan kebaikan ya. Di Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Hari ini walaupun engkau baik sama mertuamu, ada banyak orang yang berkata gini, Bu, saya baik sama nenek lampir satu itu, Bu. Itu enggak tahu diri, Bu Eli. Bu Eli ajari saya baik, saya buat makanan, saya masakin yang enak.
tetap dicacat katanya makanan saya, makanan ndak enak. Sengaja buat makanan kepingin saya racun aja Bu Eli. Jujur, ada banyak orang ketika baik yang balasannya ndak baik. Saudara ndak bisa konstan jadi orang baik. Kalau kita diperlakukan terus tidak baik, Tuhan tetap berkata, kebaikan hatimu hendaklah diketahui semua orang karena Tuhan itu sudah dekat. Tuhan kasih apa-apa buat setiap orang benar, jangan tunggu suamimu baik, baru engkau bisa kasih senyum. Kalau suamimu tidak baik, transfernya tidak pernah berhasil, mukamu kayak kuda nil terus. Lonjong. Tapi kalau sudah transfer berhasil Bu Eli, muka itu mulai tebar pesona. Mau makan apa? Jujur, kalau kebaikan hati kita diketahui hanya karena kita berharap ada upahnya, saudara hilang upahnya dari Tuhan. Sekali kita berbuat baik, jangan nuntut balasannya karena kebaikan hatimu Tuhan yang lihat, karena Tuhan tuh lihat hati. Walaupun hari ini kau sudah baik sama mertua makin menindas hidupmu. Baik sama istri, bukannya istri makin baik, makin cerewetnya Bu Eli. Dari pagi sampai malam stereo, tidak selesai-selesai Bu Eli. Gitu. Tapi Tuhan berkata, yuk kebaikan hati kita, Tuhan itu adil. Diketahui semua orang, sudah. Kalau mau diketahui semua orang termasuk suami, istri, mertua yang jengkelin, kebaikan hati tunjukin sudah. Tidak usah tunggu balasannya mau baik, tidak baik itu urusan dia sama Tuhan. Tapi baik buat orang yang jahat itu urusan kita sama Tuhan, beres. Amin, bahkan kebaikan kita pasti menuai upah. Tapi kalau kita balas yang jahat, nanti tidak nuai upah, malah nuai malah petaka. Yang ketiga, jalan salib sangkal diri itu bukannya jalan yang bodoh. Buat dunia, jalan salib itu kebodohan. Kok mau ya pikul salib terus? Duh, orang jadi pengikut Kristus itu pikul salib sangkal diri setiap hari. Nggak enak Bu Eli. Enak pikul dosa. Ibadah jalan, selingkuh jalan. Enak Bu Eli. Cuman minggu aja, hari-hari sama keluarga, Senin sampai Kamis, selingkuh, hati berbunga-bunga, berdebar-debar. Berapa banyak orang tanpa mereka sadari, hidup gak mau pikul salib, maunya pikul dosa. Enak, korupsi cepat kaya, siapa yang gak kepingin cepat kaya dengan korupsi? Tapi sekali lagi, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Walaupun sekarang hidupmu jujur, hidupnya jujur, tidak cepet-cepet ganti mobil mewah Bu Eli, mobilnya di bawah rata-rata terus. Avanza bukan Alphard. Kok tidak berubah-berubah hanya Bu Eli, Avanza terus. Maunya cepet jadi Alphard Bu Eli. Tapi sekali lagi, hidup pikul salib walaupun naik Avanza. Tuhan sudah sediakan kemuliaan yang tidak sebanding dengan apa yang kau pikul hari ini dengan pikul salib. Setia aja. Istri-istri yang punya suami limited edition, setia aja. Tidak usah ditukar tambah, tidak usah dijual belikan. Tetap pasangan hidupmu sampai maut memisahkan. Tuhan terima kasih buat suami, istri yang terbaik. Walaupun jengkelin Bu Eli, tetap dia yang terbaik. Kenapa? Karena ini salib loh. Saudara percaya? Istri yang punya suami galak itu salibnya. Suami yang sudah baik punya istri cerewet, yaitu salibmu. Karena lewat istri yang limited, suami yang limited, buat kita berubah. Saya bisa berubah jadi hamba Tuhan, itu gara-gara limited edition berubah. Coba kalau ndak punya suami limited edition, dia jadi sosialita terus. Bangganya apa? Pakai tas Hermes. Tanya tuh dulu. Saya kalau dulu pelayanan masih berani loh pakai tas Hermes, sekarang ndak berani. Takut masuk pastor install, saudara. Wajah saya sudah 2 kali nongol di pastor install, saudara. Jujur hari-hari ini yuk kita semua sebagai anak Tuhan setia aja.
Tuhan adil kok. Suatu kali saudara akan lihat yang namanya kebenaran kehidupan. Bagaimana saudara akan menuai upah. Dan saudara akan menuai kemuliaan Tuhan. Itu akan saudara nikmati. Itu sudah keadilan Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh maju ke depan. Bagaimana hidup dalam kebenarannya. Nah ini buka PowerPoint-nya ya. Hari ini yuk fakta itu tunduk pada kebenaran. Tidak usah takut. Saudara hari ini yang lagi ngalami masalah hutang, jangan ngomong realita. Jangan ngomong faktanya. Faktanya memang hutang besar. Tapi saudara tidak perlu ngomong fakta terus. Karena fakta itu tunduk pada kebenaran. Gimana contohnya Bu Eli? Kalau saudara hidup dalam hutang, saudara tidak perlu ngomong hutangku besar. Saudara perlu berkata bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhanku untuk aku bisa bayar hutang. Itu realita kebenaran. Kalau saudara ngomong terus, tidak punya uang, Tuhan bayar hutang, tidak punya uang, tidak cukup untuk bayar angsuran bulan depan, angsuran uang sekolah, uang pangkal. Semakin kita berkata tidak cukup, maka saudara tidak akan lihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, hari ini memang tidak cukup. Tapi nanti pada waktunya ketika saya jatuh tempo untuk bayar, Tuhan tidak akan mempermalukan hidup saya. Engkau yang mencukupkan semua kebutuhanku untuk bayar uang sekolah, untuk bayar angsuran, untuk bayar semua kebutuhan hidupku. Karena Allah yang mencukupkan. Wow, keren saudara. Saudara percaya setiap firman yang saudara ucapkan, Tuhan akan melakukan. Bilangan 14 ayat 28, buka satu ayat ini. Kebenaran membuat segala sesuatu indah dan baik. Kebenaran membuat perjalanan hidupmu berhasil beruntung. Makanya waktu kita berkata kebenaran, buka Bilangan 14 ayat 28. Bisa bantu multimedia? Bilangan 14 ya. Saya percaya dengan firman ini saudara hidup dalam anugerah. Tidak usah tunggu kaya baru haleluya puji Tuhan. Setiap hari kalau ketemu tetangga, ketemu teman, ditanya, gimana kabarmu? Wah haleluya. Hutang belum lunas, nanti Tuhan yang cukupkan. Jujur, kalau itu jadi kebanggaan kita. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sudah mati buat saudara, dia sumber kehidupan yang akan mencukupkan, memulihkan. Dia datang supaya saudara dan saya punya hidup-hidup dalam kelimpahan. Bilangan 14 ayat 28 bisa ditayangkan. Yuk bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Makanya jangan meremehkan kebenaran. Ya, saudara hari ini jangan berkata fakta. Yang punya anak nakal jangan ngomong kamu anak nakal, kamu anak bandel. Enggak perlu saudara. Saya jujur punya kesaksian di area itu. Baca dulu. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Hari ini jangan perkatakan fakta lagi. Jangan bilang anakku bodoh, anakku nakal, tapi katakan anakku luar biasa, engkau hebat, walaupun kenyataannya enggak hebat saudara. Seperti, saudara kalau punya pasangan error, jangan ngomong terus suamiku brengsek, istriku brengsek, enggak. Mulai sekarang perkatakan, karena fakta itu pasti tunduk kepada kebenaran. Suatu kali kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Membuat perjalanan hidupmu akan indah, berhasil, beruntung. Karena setiap firman yang dikatakan, Tuhan yang akan melakukan. Saudara tidak bisa buat anak saudara jadi berubah, jadi baik. Saudara tidak bisa berubah suami yang kebiasaannya suka minum judi berubah. Tapi kalau Tuhan yang melakukan, yang bangkrut akan berhasil. Yang jahat akan berubah jadi baik. Amin. Saudara.